Terima kasih kepada rekan-rekan, keluarga, dan sahabat yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara perayaanku ini. Ini semua salahmu. Karena kamu tidak mau mengoperasiku, aku gagal menjadi istri orang terkaya. Kamu memaksaku mencari dokter lain, sampai wajahku hancur begini. Ruozi, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kakak, kamu adalah pakar bedah plastik. Kamu bisa mengubah wajah siapa saja. Tapi kenapa kamu tidak mau membantuku? Kenapa kamu tidak mengoperasiku agar mirip seperti wajah istri orang terkaya itu? Kenapa? Dulu, akulah yang membawa pergi istri orang terkaya itu. Aku sudah berkorban sampai sejauh ini. Kenapa kamu tetap tidak mau membantuku? Karena saat hari istri orang terkaya Zhou Yuxiao menghilang, adikku memintaku mengoperasinya agar mirip dengan Nyonya Zhou. Aku menolak permintaan mereka. Mereka pikir aku sengaja menghalangi adikku masuk ke keluarga kaya, sehingga mereka menghina dan memukulku. Tapi mereka tidak tahu kalau aku melakukan itu untuk melindungi mereka. Zhou Yuxiao, presiden grup Zhou, yang dikenal sebagai miliarder dermawan, sebenarnya adalah seorang tiran yang sangat kejam. Karena aku tidak membuatmu menjadi Nyonya Zhou, kamu jadi begitu membenciku. Jika saja aku bisa hidup kembali. Aku belum tiada. Kak, cepat bantu aku operasi agar mirip dengan wajah Nyonya Zhou. Aku akan menggantikannya dan berada di samping Zhou Yuxiao. Cepat! Aku kembali ke masa lalu, ke hari di mana adikku memintaku melakukan operasi itu. Dengarkan aku, jangan banyak bicara. Keluarga ini sudah merawatmu bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu memberikan kontribusi untuk keluarga ini. Jika kamu tidak membantuku, seumur hidup aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku menyetujuinya. Di kehidupan sebelumnya, aku telah tiada di tanganmu dengan pisau bedah itu. Sekarang, giliran aku yang akan mengubah takdirmu. Wajah ini akhirnya menjadi milikku juga. Istri Presiden Grup Zhou telah hilang selama beberapa hari dan pencarian masih terus dilakukan. Mirip sekali. Sangat mirip. Hahaha. Aduh, ampun. Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke kuil untuk berdoa. Sang master bilang, keluarga kita akan kedatangan rezeki yang melimpah ruah. Wah, ternyata ramalan itu benar-benar terwujud. Putriku sayang, operasi plastikmu sudah berhasil, tapi kok sepertinya kamu tidak terlalu senang, ya? Dia baru saja selesai operasi, wajar kalau sekarang masih terasa sakit. Kalau begitu cepat layani dia, di masa depan, keluarga kita hanya bergantung pada Ruozi. Baik, bantu adik duduk dulu. Aku akan mengambil es batu untuk mengompresnya, agar rasa sakitnya berkurang. Hahaha. Si anak itu, biasanya dia sangat sombong, tapi hari ini kok berubah?
Dia pasti melihat Rosie kita akan masuk ke keluarga kaya, makanya dia mau cari muka. Hahaha. Mulai sekarang, kamu adalah Nyonya Zhou yang asli dan tidak terbantahkan. Sebentar lagi, aku akan menelepon Zhou Yuxiao agar dia datang menjemputmu. Kelak, kamu jadi Nyonya Zhou, dan ayah bersama ibumu ini sudah menerima imbalan 100 juta dolar. Hahaha. Zhou Yuxiao bisa sukses dari nol dan membangun grup Zhou, jadi dia tidak akan semudah itu ditipu. Jika dia sampai tahu, berhati-hatilah, kalian bisa kehilangan nyawa. Apa yang kamu tahu, dasar gadis bodoh? Zhou Yuxiao sangat mencintai istrinya. Jika dia melihat Rosie, kita tampil seperti ini, maka dia pasti akan sangat tergila-gila. Kamu dasar gadis sialan. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk menjadi wanita kaya, jadi kamu tidak senang melihat kami sukses, kan? Sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, satu-satunya gunamu adalah sebagai referensi operasi plastik untuk adikmu, kalau tidak, kamu bahkan lebih rendah daripada anjing. Anjing? Anjing saja tahu caranya berterima kasih. Sedangkan dia, hanya tahu cara berbicara sinis. Anda berdua benar dalam mengajariku. Coba lihat. Lihatlah wajahnya yang tidak berguna itu. Pantas saja kamu selamanya jadi orang miskin. Kakak pasti iri kan? Apa kakak benar-benar berpikir, aku tidak melakukan persiapan? Dulu, aku yang membawa pergi istri orang terkaya itu. Pakaian Nyonya Zhou masih ada bekas lukanya. Sepertinya dia sudah tiada. Memang benar pakaian mencerminkan orangnya? Penampilanmu benar-benar sama persis dengan Nyonya Zhou. Benar sekali, bukan? Menurutku, wanita itu hanya sedang beruntung saja. Anak kita, seharusnya memang sudah menjadi istri dari orang terkaya. Tunggu saja, Zhou Yuxiao itu pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Ponsel wanita itu ada di tanganku. Semua rahasianya sudah aku hafal di luar kepala. Aku adalah istri dari Zhou Yuxiao. Segala miliknya adalah milikku. Sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Kalau begitu, selamat untukmu. Rosie kita ini memang sangat pintar. Hanya dalam sekejap, bahkan cara bicaranya sudah mirip dengan Nyonya Zhou, benar-benar serupa. Benar sekali, dengan keadaan seperti ini, jika terus dipertahankan, aku berani menjamin si Zhou Yuxiao itu pasti tidak akan menyadarinya. Rencana kita berjalan dengan sangat lancar. Suamiku, cepat telepon Zhou Yuxiao sekarang juga. Tunggu sebentar. Mari kita bicarakan dulu alasannya. Katakan saja gula darahku rendah dan aku pingsan, lalu kalian menyelamatkanku dan membawaku pulang untuk dirawat. Zhou Yuxiao pasti akan sangat panik, dan saat dia bertemu denganku nanti, aku akan memanfaatkan situasi ini untuk memuji kalian sedikit. Saat waktunya tiba, hadiah 100 juta dolar itu akan sangat mudah didapatkan. Tenang saja, serahkan semuanya pada ibu. Bagus sekali, begitu uang ini sampai di tangan, kita bisa melunasi hutang, dan masih punya sisa puluhan juta dolar lagi. Putriku memang yang terbaik. Mulai sekarang, panggil aku Nyonya Zhou. Ya, benar sekali. Apa yang dikatakan Nyonya Zhou itu benar. Kemakmuran dan kekayaan keluarga kita, semuanya bergantung pada Anda. Mengingat hubungan saudara kita selama bertahun-tahun ini, bagaimana kalau kamu memohon padaku? Siapa tahu aku bisa memberimu pekerjaan di grup Zhou sebagai petugas kebersihan atau semacamnya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak kepada Nyonya Zhou. Semoga kamu dan Tuan Zhou bisa saling mengenali dengan lancar. Presiden Zhou. Sebagai pengawal Nyonya, bahkan kalian tidak tahu Nyonya pergi kemana?
Presiden Zhou, mohon ampuni kami. Mengampuni kalian? Jika terjadi sesuatu, hal buruk pada Nyonya, kalian semua harus menanggung akibatnya. Halo. Baik, saya mengerti. Presiden Zhou, ada kabar tentang Nyonya. Di mana Nyonya sekarang? Apakah dia terluka? Presiden Zhou, silakan lihat. Ayo pergi, jemput Nyonya pulang. Baik. Ayah, kapan Yu Xiao akan sampai? Apa maksud semua ini? Bicaralah. Kita sudah mengerahkan begitu banyak usaha, jangan sampai semuanya sia-sia. Bisakah kamu diam? Biarkan aku berpikir dulu, apa yang harus kita lakukan. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Biarkan aku berpikir. Uang 100 juta dolar ini sebaiknya digunakan untuk apa ya? Ayah, Kamu mengejutkanku saja. Sayang, 100 juta dolar ini adalah hasil kerja keras kita, apakah kita masih harus membaginya dengan dia? Sudah 20 tahun aku membesarkanmu, uang yang aku habiskan untukmu, bukanlah jumlah yang sedikit. Hari ini, tanda tangani surat ini, maka di antara kita, sudah impas. Apa dia mau menandatanganinya? Dia harus menandatanganinya. Apa kamu ingin memberinya bagian dari uang kita? Bak pepatah mengatakan, anak perempuan yang sudah menikah itu, seperti air yang sudah tumpah. Kelak saat kamu menikah, itu juga akan memerlukan biaya yang cukup besar. Kamu harus mengerti. Ayah, beraninya aku mengabaikan perkataanmu. Aku tanda tangan. kamu harus memikirkan ini matang-matang. Begitu kamu menandatanganinya, maka kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan kami. Kakak, kamu adalah seorang pakar bedah plastik. Bisa mengubah wajah siapapun. Tapi kenapa kamu tidak mau membantuku? Kenapa? Kenapa tidak mengoperasi wajahku supaya mirip istri orang terkaya? Kenapa? Hei, anak nakal, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, bukan begitu? Masalah kecil begini saja kamu tidak bisa membereskannya. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Setelah menandatangani perjanjian ini, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan keluarga Bai sudah tidak ada hubungan lagi. Termasuk hadiah imbalan 100 juta dolar itu. Itulah yang sangat kuharapkan. Aku justru khawatir kelak hukum akan mengenai kalian. Dan malah menyeretku juga. Hei, mau kemana kamu? Aku sudah menandatanganinya. Jadi, kemanapun aku pergi, tidak ada urusannya dengan kalian kan? Kamu tidak bermaksud untuk mengkhianati kami, kan? Kalau kamu berani bicara macam-macam di luar sana, awas, aku akan menghabisimu. Urusan Ruozi belum benar-benar tuntas. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. SST, kamu jangan sembarang bicara. Presiden Zhou, mari sini. Cepat. Yu Xiao, akhirnya kamu datang juga. Kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu? Presiden Zhou, istri Anda pingsan karena gula darah rendah. Untung saja bertemu kami. Kami membawanya pulang ke rumah untuk merawatnya. Sudah mendingan? Ayo, silakan duduk. Kami ini orang jujur. Kami baru tahu setelah melihat berita di televisi, ternyata dia adalah istri Anda. Pantas saja auranya, sangat luar biasa. Kalian yakin bahwa dia adalah istri saya? Yakin, sangat yakin. Lihatlah,
Dia terlihat persis seperti yang ada di berita. Hahaha. Yu Xiao, baru sebentar tidak bertemu, kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Dorong masuk. Aduh, ini? Jika kamu adalah istriku, lalu dia? Siapa? Bukankah kita sudah membuangnya ke sungai? Bukankah kita juga sudah mengikatkan 2 batu padanya? Dan melihatnya tenggelam ke dasar? Mungkinkah ini hantu? Kalian cepat pikirkan sesuatu. Presiden Zhou. Ini hanyalah wanita gila yang entah datang dari mana. Dia dan istri Anda sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Benar sekali. Semua orang tahu bahwa Nyonya Zhou itu, dia lembut, bijaksana, dan memiliki sikap yang sangat anggun. Tapi wanita ini, lihatlah, si buruk rupa ini bahkan tidak bisa bicara dengan jelas, melihatnya saja sudah membuat mual. Presiden Zhou, ini adalah dokter yang sering merawat kulit sang istri. Dia memahami kondisi nyonya luar dan dalam. Bagaimana kalau kita minta dia untuk mengidentifikasinya? Door, Bai. Silakan. Wajahnya rusak parah. Kemampuan medis saya terbatas. Saya tidak bisa mengenalinya. Door, Bai. Tapi Anda dokter bedah plastik terkenal di negeri ini. Jika Anda pun tidak bisa, Tidak perlu memeriksanya lagi? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenali istriku sendiri? Kamu adalah istri dari Zhou Xiao. Chairman Zhou sangat hebat pemahamannya. Orang yang kami cari, memanglah istri Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyonya Zhou, Anda sangat beruntung. Yu Xiao, jangan lagi membuat lelucon seperti ini ke depannya. Ayo, aku akan membawamu pulang. Mengenai itu, masalah hadiah sayembaranya. Kami juga bukan karena uang. Tapi bos besar seperti Presiden Zhou, jika janji yang telah dibuat tidak ditepati, nanti kalau terdengar orang lain tidak akan enak. Presiden Zhou kami selalu menepati kata-katanya. Setelah nyonya kembali, dan segalanya stabil, pasti akan memberikan kalian imbalan. Door, Bai, terima kasih atas bantuan Anda tadi. Mohon terima sedikit tanda terima kasih kami. Tidak usah. Itu sudah jadi tanggung jawab saya saja. Mohon Anda harus menerimanya. Si Marga Zhou itu benar-benar bodoh. Dia benar-benar menganggap Ruozi sebagai istrinya dan membawanya pergi. Tapi uang ini belum didapat, bukankah ini namanya usaha yang sia-sia? Dalam 2 hari ke depan, penagih utang akan datang lagi, apa yang harus dilakukan? Bahkan anak perempuan sialan ini mendapatkan imbalan. Kamu tahu apa? Hal besar memang butuh waktu. Itu 100 juta dolar? Kamu pikir ini seperti membeli sayur di pasar? Gadis ini, mari kita lihat seberapa banyak uang yang didapat. Pokoknya sudah tanda tangan perjanjian putus hubungan. Biarkan saja dia menanggung nasibnya sendiri. Ruozi, jalan kali ini adalah pilihanmu sendiri. Kuharap kamu tidak akan menyesal. Selamat datang kembali, Nyonya. Beginikah rasanya hidup orang kaya? Aku akan pergi membereskan urusan pekerjaan dulu. Bawa nyonya untuk berganti pakaian. Baik, Tuan. Mari, Nyonya. Yang ini, lalu yang ini juga. Ambilkan ke sini. Aku ingin memakainya. Pakaian Anda selalu hanya dipakai 1 kali, tidak pernah dipakai untuk kedua kalinya. Hanya orang miskin yang akan memakai baju yang sama berulang kali.
Orang miskin? Apa maksudmu? Nyonya, itu adalah kata-kata Anda sendiri sebelumnya. Sudahlah, aku mau mandi. Sebelumnya kamu tidak pernah minum alkohol sama sekali. Kali ini, aku hampir saja kehilanganmu. Aku merasa sedikit takut. Sekarang aku sudah menyadarinya. Asalkan bisa membuatmu senang, minum sedikit alkohol bukan masalah besar. Umpannya dimakan. Wajah memelasmu itu, pura-puranya sangat mirip dengan yang asli. Yuxiao. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Maksudku, ekspresi sedihmu ini sangat mirip seperti seekor kucing yang malang. Kenapa? Apa kamu pikir aku sedang mencurigaimu? Menyebalkan. Jangan bicara seperti itu lagi ke depannya. Kedepannya, semua akan menuruti kata-katamu. Pekerjaanku belum selesai, kamu istirahatlah lebih awal. Yuxiao. Ruangan ini, mengapa harus dikunci? Sudah bangun? Di dalam sini, tersembunyi beberapa hal yang menarik. Itu adalah rahasia di antara kita berdua. Hal yang menarik? Sebelumnya kamu selalu menolak ruangan ini. Mengapa sekarang kamu sudah berubah pikiran? Asalkan kamu senang, aku pasti akan menurutinya. Makan dulu saja. Ini apa sebenarnya ini? Bukankah ini semua makanan kesukaanmu? Menghilang selama beberapa hari, bahkan seleramu pun ikut berubah? Aku akan memakannya. Enak tidak? Enak. Enak kok. Wanita ini terlihat sangat cantik dan anggun. Tapi kenapa dia suka makan makanan yang menjijikkan seperti ini? Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tidak boleh. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Jika sampai ketahuan oleh Zhou Yuxiao, semuanya akan berakhir. Apa tubuhmu sedang tidak enak? Mungkin saja. Tadi yang aku makan sedikit terlalu berminyak sih.
Ini adalah... Istriku, ternyata kamu benar-benar sudah berubah. Makanan tadi itu sebenarnya adalah makanan khas dari kampung halamanku. Dulu saat keluargaku miskin, aku hanya bisa pergi ke gunung untuk menangkap hewan-hewan liar kecil untuk mengganjal perut. Dulu kamu selalu saja menolak bahan makanan seperti itu. Tapi kali ini setelah kembali, kamu sudah berani mencobanya. Aku merasa sangat senang. Aku akan ke ruang kerja untuk rapat video. 2 jam ke depan, jangan ganggu aku. Tapi, setelah sekian lama aku kembali, kamu belum menemaniku sama sekali. Apa kamu lupa dengan peraturan kita? Aturan, Aku bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan kamu bertanggung jawab tampil cantik dan mempesona. tapi aku ingin kamu menemaniku lebih lama. Tunggulah aku di ruang tamu. Aku punya kejutan untukmu. Karena takut kamu bosan di rumah, aku sengaja menjemput Didi pulang supaya dia bisa menemanimu bermain. Aku alergi bulu anjing. Lalu bagaimana ini? Kenapa? Bukankah sebelumnya kamu paling suka bermain dengan Didi? Didi, temanilah mama baik-baik ya. Didi sangat sensitif terhadap bau orang asing. Apa mungkin perasaanku saja yang tidak enak? Gatal sekali. Menyebalkan. Pergi sana. Cepat tolong aku. Nyonya, tubuhmu. Menyebalkan sekali. Ada apa? Semua karena hewan tidak tahu diri ini, dia membuat tubuhku dipenuhi ruam merah. Makhluk berbulu seperti ini seharusnya dibawa untuk direbus dan dijadikan sup daging anjing. Dia sangat lucu. Bagaimana kalau kita mengadopsinya? Tentu saja, asal kamu menyukainya. Mulai sekarang, namamu adalah Xiaodi ya? Didi, kamu sangat manis. Ayo kita pulang. Dulu kamu sangat suka bermain dengan Didi, dan aku tidak pernah melihatmu alergi pada bulu anjing. Setelah menghilang beberapa hari, tiba-tiba saja alergi bulu anjing. Kenapa kamu seperti menjadi orang yang berbeda? Apakah dia sedang mengisyaratkan sesuatu? Aku sudah berhasil selamat dari maut dan bersusah payah untuk kembali. Kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Sekarang bahkan seekor anjing pun merundungku. Lebih baik aku tiada saja di luar sana. Lepaskan aku. Yu Xiao, apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Tolong. Kalian tuli? Atau buta? Jangan bergerak. Ini bisa meredakan gejala alergimu. Zhou Yuxiao ternyata sangat mencintai istrinya. Sepertinya aku terlalu tegang. Buang pakaian ini. Ayo kita beli beberapa baju lagi. Benarkah? Aku akhirnya bisa jalan-jalan keluar. Baguslah kalau begitu. Terus berada di sini, membuatku merasa kurang nyaman. Kalau begitu, ayo kita segera pergi. Begitu dengar mau keluar, kamu langsung sesenang ini. Kamu lupa tentang kejadian beberapa hari yang lalu saat kamu tersesat? Apa kamu marah? Aku tidak membiarkanmu keluar. Itu demi kebaikanmu sendiri. Aku punya banyak musuh di luar sana. Bagaimana jika mereka berniat menyakitimu? Apakah itu berarti
Aku harus terus berada di sini seumur hidupku. Padahal kamu bilang ingin menemaniku beli baju. Aku sudah membeli semua model pakaian yang paling modis saat ini dan meminta mereka mengirimkannya kemari. Cobalah yang ini. Ini dirancang oleh seorang desainer asal Paris, Prancis, dibuat secara khusus sesuai dengan ukuran tubuhmu. Di mana tanda lahir di punggungmu? Tanda lahir apa? Aku meminta ahli bedah plastik untuk menghilangkannya. Dulu kamu selalu ingin menghilangkannya, tapi takut sakit, jadi tidak pernah dilakukan. Tapi baguslah kalau begitu. Sekarang kamu bisa memakai gaun dengan punggung terbuka. Teknologi kecantikan zaman sekarang benar-benar hebat, ya. Bisa menghilangkannya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Suamiku, Maaf, aku hanya ingin menyesuaikan sedikit panjang kalungmu. Apa sudah lebih baik? Semua ini salahku yang tidak cekatan. Masalah kecil seperti ini saja, aku tidak becus melakukannya. siapa itu? Mengapa ingin menghabisiku? Mengapa merusak wajahku? Bukan aku yang melakukannya. Sungguh, bukan aku yang membuatnya tiada. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku padaku. Nah kau. Sudah aku katakan, yang menghabisimu itu bukan aku, tapi orang tuaku. Cari saja mereka, jangan cari aku. Begitulah cara kamu menenggelamkan aku, benar kan? Begitulah cara kamu menenggelamkan aku, benar kan? Bukan aku yang melakukannya. Jawab, iya atau tidak, jangan mendekat. Sayang-sayang. Kamu mimpi buruk? Aku bermimpi. Ada orang yang mau menghabisiku. Sudah, tidak apa-apa. Aku di sini. Tadi kamu berteriak dalam mimpi, katamu kamu tidak melukai siapapun. Memangnya kamu mimpi apa? Bukan apa-apa. Kamu juga bilang, suruh mereka mencari orang tuamu untuk meminta nyawa. Tapi orang tuamu kan sudah tiada bertahun-tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Yu Xiao, jangan menatapku seperti itu. Aku takut. Apa yang kau pikirkan di siang hari akan terbawa ke dalam mimpi. Wajar saja kalau manusia bermimpi hal yang aneh-aneh. Salahku? Aku terlalu banyak bertanya. Apa kamu masih tidak percaya padaku? Mana mungkin begitu? Wajahmu ini, mana mungkin aku salah mengenalinya? Besok aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa dengan baik agar tidak meninggalkan bekas luka. Dan setelah adik perempuan dijemput oleh Zhou Yuxiao, aku juga meninggalkan rumah yang tidak punya rasa kasih sayang itu.
Dengan cek itu sebagai modal awal, dan berbekal keterampilan medis milikku, aku mendirikan rumah sakit milikku sendiri. Aku harus berterima kasih pada diriku sendiri, dan terlebih lagi pada orang tuaku yang tak peduli dan adik perempuan. Tanpa mereka, aku tidak akan bisa fokus membangun karierku seperti sekarang. Dekan Bay, nomor ini terus-menerus menelpon Anda. Apakah Anda ingin mengangkatnya? Bantu aku mengangkatnya. Euro, bantu aku kumpulkan 30 juta dolar. Aku tahu kamu punya uang, kamu kan sudah buka rumah sakit sendiri. Mohon maaf Anda salah sambung. Sepertinya hadiah dari Zhou Yuxiao masih belum cair. Beban utang sepertinya sudah membuatnya sangat kewalahan. Ada hal lain lagi? Ada seorang tamu penting yang ingin berkonsultasi. Dia ingin menghilangkan bekas luka di lengannya. Dilarang masuk jika tidak ada janji temu. Dekan Bay, wanita ini bersikeras ingin bertemu Anda. Aku sudah mencoba menahannya tapi gagal. Biarkan dia masuk. Nyonya, jika Anda ingin berkonsultasi tentang prosedur operasi plastik, dokter lain juga bisa melakukannya. Bay. Door Bay. Nyonya Zhou, Zhou Yuxiao. Di hadapan publik dia berpura-pura menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Tapi sebenarnya keinginan untuk mengendalikannya sangatlah kuat. Setiap detik aku bersamanya, aku merasa sangat sesak. Mungkin ini memang kesalahanku. Dulu aku bersamanya, hanya demi mengejar kekayaan. Sebenarnya, di hari aku diculik itu, aku melarikan diri dari rumah. Mereka merusak wajahku dan membuangku ke sungai. Aku pikir aku tidak akan selamat lagi. Tidak disangka, aku tetap saja tertangkap oleh Zhou Yuxiao. Aku ingin berterima kasih kepadamu, karena waktu itu kamu tidak mengungkapkan identitas asliku. luka di wajahnya sangat parah, kemampuan medis saya pun terbatas, sehingga saya tidak mengenalinya. Karena kamu sudah berhasil melarikan diri, dan sudah ada orang lain yang menggantikan identitasmu, kenapa kamu tidak mencari tempat untuk bersembunyi? Wajahku sudah hancur, identitasku juga sudah hilang. Kemana lagi aku bisa pergi? Door Bay, aku mohon padamu, aku sangat mohon, ubahlah juga wajahku ini. Bagi seorang wanita, jika dia kehilangan wajahnya, bukankah ini hal yang sangat kejam, Dr. Bay? Ayo, bangunlah dulu. Presiden Zhou, Nyonya Zhou, Anda berdua adalah tamu kehormatan. Direktur kami sendiri yang akan melayani Anda. Zhou Yuxiao datang. Tidak apa-apa. Doer bayi, Daftar janji temu menyebutkan ada tamu terhormat. Tidak disangka itu adalah Presiden Zhou dan juga Nyonya Zhou. Ternyata kamu? aku sudah bilang akan mencarikanmu dokter terbaik, dan orangnya adalah Dr. Bai. Bukankah sebelumnya kamu selalu melakukan perawatan dengan Doer Bai? Sekarang Doer Bai telah membuka rumah sakit kecantikannya sendiri. Duduklah. Apakah lenganmu terluka? Dia baru saja kembali, emosinya masih belum stabil, dia sering bermimpi buruk, dan tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Mari, biar aku periksa. Kau membuatku sakit. Apa yang terjadi? Tidak ada masalah serius. Saya akan beri salep, oleskan secara teratur, dan tidak akan meninggalkan bekas luka. Xiao He,
bawa Presiden Zhou untuk mengambil obat sekalian lakukan pendaftaran informasi anggota. Klinik baru saja dibuka, jadi perlu mendata para anggota VIP. Mohon Presiden Zhou ikut sebentar. Presiden Zhou, silakan. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kakakku tersayang, sekarang kau sudah buka klinik, sudah menjadi direktur, terlihat sangat terpandang sekarang. Tapi tetap saja kau harus patuh melayaniku, kan? Di hadapanku, kamu selamanya hanyalah orang kelas rendah. Melayaniku adalah kehormatan bagimu. Jadi jangan berpura-pura mulia. Kamu tuli ya? Tadi di depan Yuxiao, tampaknya kamu seperti tamu agung, dan bersikap seolah-olah kamu itu Nyonya Zhou. Aktingmu lumayan meyakinkan. Seperti itu rupanya. Kenapa sekarang saat hanya ada kita berdua, kamu bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun? Presiden Zhou, Anda sudah kembali. Dok Orbai, saya tadi cuma bercanda dengannya. Apakah nanti sore Anda luang? Ayo kita minum teh sore bersama. Kamu mempermainkanku? Apakah sudah terbiasa menjadi Nyonya Zhou? Kamu mengenakan pakaiannya, memiliki wajahnya, tapi pada akhirnya kamu hanyalah barang palsu. Bisakah kamu tidur nyenyak di malam hari? Diam kamu. Jangan berani membahas masalah ini lagi. Kamu pikir Zhou Yuxiao itu orang bodoh ya? Tatapan matanya kepadamu sama sekali tidak terlihat seperti sedang melihat seorang istri yang baru kembali. Melainkan seperti melihat barang tiruan yang bisa dibuang kapan saja. Kamu bicara omong kosong. Yuxiao itu mencintaiku. Dia sendiri memanggilku sayang. Kamu pasti cuma iri padaku. Apa yang harus aku irikan? Iri padamu karena setiap hari hidup dalam ketakutan, bahkan sampai menyakiti diri sendiri saat bermimpi? Kamu. Presiden Zhou, beraninya kamu mempermainkanku lagi. Ada apa? Yuxiao. Lengan Nyonya Zhou ini harus lebih banyak digerakkan agar membantu pemulihannya. Ambil obatnya? Gunakan saja sesuai instruksi di kemasan. Nyonya Zhou, kedepannya jagalah dirimu baik-baik, terutama wajahmu ini. Terima kasih atas bantuannya, Tabib Bai. Aku bisa membantumu mengganti wajah, tapi kamu juga harus membantuku melakukan sesuatu. Hal apa? Aku ingin kamu berubah menjadi pisau tajam, lalu buat perhitungan dengannya. Bukankah sudah kukatakan padamu, untuk tidak menelepon lagi? Ruozi, cepat bantu ayah tanyakan kepada Zhou Yuxiao, kapan uang 100 juta dolar itu akan cair? Para penagih hutang sudah datang ke rumah. Uang dan uang. Pikiranmu hanya uang. Aku baru saja kembali. Kapan aku sempat menanyakan hal itu? Cepatlah cari jalan keluar. Selamatkan aku dan ibumu. Halo? Mana uangnya? Sebentar lagi. Biar kukatakan padamu, kami baru akan pergi setelah kamu melunasi hutangmu. Kita lihat saja siapa yang lebih bertahan. Bahkan, wanita tak tahu malu seperti Bayuro itu bisa membuka klinik pribadi di kawasan mewah, sedangkan aku tidak mendapatkan apapun. Jadi jangan salahkan aku jika aku melakukan segala cara. Semua tas ini adalah edisi terbatas, seharusnya bisa terjual dengan harga tinggi. Pelayan. Cepat kemari. Untuk apa aku memelihara kalian kalau tidak berguna? Meja ini kotor sekali, dan kalian sama sekali tidak berinisiatif untuk membersihkannya. Dahulu Anda sendiri yang memerintah bahwa ruang ganti ini akan Anda bersihkan sendiri, dan kami tidak boleh menyentuhnya. Lalu untuk ruang ganti, serta kamar yang dikunci oleh Presiden Zhou, kami semua dilarang untuk masuk. Sudah bangun?
Di dalam sini tersimpan beberapa kejutan yang menarik. Ini merupakan rahasia antara kita berdua. Kalian semua keluarlah. Biar aku lihat rahasia apa yang ada di sini. Uang sebanyak ini. Nyonya Zhao, Tolong bantu aku untuk menarik seluruh uang ini. uang milik Anda ini bukankah sudah dipindah tangankan semua? Semua bukti transaksi ini sekarang sudah tidak berlaku. Apa? Kamu bisa melepas masker dan kacamata hitammu. Dengan penampilanmu sekarang, tidak akan ada yang mengenalimu. Berapa banyak uang yang kamu bawa lari dari Zhou Yuxiao? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah dokter bedah plastik. Aku telah melihat wajah yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku punya semacam insting untuk membaca karakter seseorang. Zhou Yuxiao memiliki wajah seorang pemimpin yang ambisius. Dia membangun citra palsu sebagai pasangan yang harmonis agar para pemegang saham menganggapnya sebagai pria penyayang keluarga yang dapat diandalkan. Yang hal ini sangat menguntungkan untuk menaikkan harga saham. Bahkan saat kamu diculik, dia tetap mengambil kesempatan itu dengan memberikan hadiah $100 juta untuk diumumkan ke seluruh dunia. Aksi sandiwara ini telah membuat harga saham grup Zhao melonjak hingga 30%. Fakta bahwa kamu melarikan diri dari sisi seseorang yang begitu terobsesi pada kekayaan itu hanya membuktikan bahwa kamu telah membawa lari uangnya. Itu adalah harta bersama suami istri. Bagaimana bisa dibilang mencuri? Terdengar sangat tidak enak didengar. Lalu, berapa banyak uang yang kamu pindahkan? $300 juta. Pindahkan uangnya sekarang? Apa bisa kamu melakukannya? Aku beritahu kamu, baru saja aku melihatnya saat kami berpapasan. Ekspresinya terlihat sangat bangga, seolah sudah yakin akan menang. Padahal sekarang, pasti dia sudah mau gila karena marah, kan? Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia datang untuk mentransfer uang? Apalagi dokumen milikku disembunyikan dengan sangat rapat, bagaimana dia bisa menemukannya? Jangan-jangan kamu bukan hanya punya kemampuan menilai orang dari wajahnya saja, tapi juga bisa meramal? Bisnis ayahku gagal, dia punya utang luar negeri yang besar, karena itulah dia membawamu pergi. Dia kemudian mengubah wajah adikku melalui operasi supaya mirip denganmu, agar bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tapi Zhou Yuxiao belum mencairkan hadiah uang itu, sedangkan para penagih utang sudah mendesaknya. Saat ini dia hanya bisa menggantungkan harapan pada sosok Bairuozi sekarang. Mereka pikir menjadi istri Zhou Yuxiao semudah itu. Aku sudah lama mengikutinya. Tapi dia bahkan tidak membiarkanku mendekati aset-aset perusahaan grup Zhou. Dia menjaganya seolah aku ini pencuri. Kalau tidak begitu, aku juga tidak akan memindahkan asetku. Tapi adikku sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Dia berpikir dengan sangat yakin bahwa istri Zhou Yuxiao tidak mungkin kekurangan uang. Karena itulah dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta milik Nyonya Zhao tersebut demi melunasi utang keluarga kami. Sekarang posisi Bairuozi bagaikan berjalan di atas tali di tepi jurang. Hanya dengan sedikit embusan angin, dia akan hancur selamanya. Kenapa aku merasa bahwa aku menjadi bagian dari permainan kalian? Kalau begitu katakan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tupai yang bersiap untuk musim dingin saat menemukan kacang pinus yang dikumpulkannya dicuri orang,
tentu saja harus segera mencari kacang pinus yang lebih banyak lagi. Bagi pria seperti Zhou Yuxiao yang memiliki keinginan untuk mengontrol yang sangat kuat, semakin dalam dia mengintip, maka akan semakin cepat dia tamat. Mari kulihat, hal bagus apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di sini. Pebisnis elit Zhou Yuxiao dan Nyonya Zhou yang lemah lembut, ternyata di belakang kalian bermain begitu liar. Siapa yang menyuruhmu masuk? Yuxiao, bukankah kamu seharusnya pergi ke kantor? Aku tanya padamu, siapa yang menyuruhmu masuk? Sebelumnya, kamu bilang, aku sangat tidak menyukai ruangan ini. Sekarang aku sudah siap, asalkan bisa membuatmu merasa senang, melakukan sedikit permainan mesra suami istri, bukanlah masalah besar. Kamu yakin? Kamu sudah siap? Yuxiao, kamu sedang bercanda. Dari mana kita harus mulai? Aku salah, aku minta maaf. Di mana letak kesalahanmu? Bukankah ini kata sandi aman kita? Apa kamu pikir aku sedang bermain-main denganmu? Sepertinya aku harus membantumu mengingat semuanya kembali. Tahun lalu, 17 Desember, kamu memalsukan tanda tanganku dan menjual aset perusahaan secara ilegal. 25 Desember, kamu menggunakan pelelangan untuk memindahkan harta secara ilegal. Dari Januari tahun ini sampai sekarang, kamu telah mentransfer $300 juta dari rekening perusahaan. Selama bertahun-tahun ini, uang yang kamu curi secara diam-diam itu sudah cukup untuk membangun kembali grup Zhou yang baru. Itu bukan perbuatanku. Itu bukan aku. Apa kamu sedang menghina kecerdasanku? Foto-foto dan bukti ini jelas-jelas menunjukkan itu dirimu. Atau jangan-jangan ada orang lain di dunia ini yang memiliki wajah yang benar-benar mirip denganmu? Jika saja kamu mau mengakui kesalahanmu secara sukarela dan bersedia menerima hukuman, aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Hukuman? Aku bahkan bisa mengaturmu untuk masuk ke jajaran manajemen perusahaan. Nantinya harta dari grup Zhou bebas kamu gunakan sesukanya. Mulai sekarang keluarga kita hanya akan mengandalkan Ruozi. Anak kita, Ruozi, memang seharusnya menjadi istri dari orang terkaya. Aku akui, itu adalah perbuatanku. Aku bersalah. Bagus sekali. Setelah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Dari Januari tahun ini sampai sekarang, kamu telah mentransfer keluar $300 juta dari rekening perusahaan. Kamu akui saja kesalahanmu dan terimalah hukuman itu. Aku mengaku. Aku yang melakukannya. Aku bersalah. Setelah membuang mainan lama, ternyata datang lagi mainan yang baru. Menarik juga. Kenapa Presiden Zhou tiba-tiba mengumpulkan kita semua untuk rapat? Dengar-dengar dia akan mengumumkan penunjukan direktur keuangan. Entah siapa yang akan naik jabatan kali ini. Pak Li, aku menjagokanmu loh. Jangan sembarangan bicara. Presiden Zhou. Alasan saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah untuk mengumumkan sebuah keputusan personel. Saya memutuskan untuk menunjuk istri saya.
sebagai Chief Financial Officer Group. Presiden Zhou sebelumnya tidak pernah membiarkan istrinya terlibat urusan perusahaan. Kenapa tiba-tiba memutuskan begitu? Katanya ada beberapa dana grup yang tidak jelas keberadaannya. Dan itu ulah sang istri. Sungguh sulit dimengerti. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Saya keberatan. Presiden Zhou, mohon pertimbangkan lagi keputusan Anda. Untuk posisi sepenting ini, bagaimana Anda bisa pilih kasih begitu? Pilih kasih? Pak Li, saya dengar kamu memasukkan orang tuamu dan anak-anakmu semuanya ke dalam grup Zhou, dan bahkan posisinya tidak ada yang rendah. Ini, Presiden Zhou. Seluruh keluargamu aku yang memberi makan. Siapa yang memberimu nyali untuk membantahku? Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Presiden Zhou, saya salah. Presiden Zhou, saya salah. Presiden Zhou, Presiden Zhou, maafkan saya. Saya salah, Presiden Zhou. Maafkan saya, Presiden Zhou. Saya mengaku salah, Presiden Zhou. Presiden Zhou, tolong maafkan saya. Presiden Zhou, Presiden Zhou, saya salah, Presiden Zhou. Saya tanya kalian untuk terakhir kalinya, siapa yang setuju? Siapa? Yang keberatan? Saya setuju. Setuju. Saya juga setuju. Saya sangat setuju. Presiden Zhou beraninya membiarkan orang yang sama sekali tidak berpengalaman menjabat sebagai direktur keuangan. Sudahlah. Grup perusahaan saat ini, kondisi keuangannya sangat tidak stabil. Menjadi direktur keuangan itu tidak semudah itu. Yu Xiao, Anda memintaku menjabat direktur keuangan. Sepertinya aku kurang bisa meyakinkan orang lain. Ada aku di sini, kamu tidak perlu meyakinkan mereka, hanya butuh mereka untuk patuh padamu. Dulu aku yang salah, tidak mengizinkanmu ikut campur dalam urusan grup perusahaan. Aku berjanji mulai sekarang, grup Zhou, kamu juga punya hak suara. Soal hak suara itu, semuanya tidak penting. Asalkan aku bisa membantu meringankan bebanmu. Bisa berpikir seperti itu, aku sungguh merasa lega. Ini menunjukkan bahwa keputusanku tidak salah. Modal grup perusahaan saat ini semua dialokasikan ke beberapa pengembangan teknologi paten. Dananya sangat ketat. Jadi, aku perlu mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk membantuku mengendalikan situasi. Dia akhirnya percaya sepenuhnya padaku. Masih sakit? Dulu aku melakukan terlalu banyak kesalahan. Sudah sewajarnya Anda menghukumku. Kali ini juga dianggap sebagai ujian untukmu. Setelah kamu sudah familiar dengan urusan grup, pengelolaan grup akan kuserahkan kepadamu. Benarkah? Suamiku, kamu baik sekali. Akhirnya tiba saatnya menuai hasil. Tidak sia-sia aku menderita selama ini. Adikmu ternyata menjadi CFO di grup Zhou. Ini berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Padahal, aku sudah mengambil begitu banyak uang dari Zhou Yuxiao, tapi dia malah berani memberinya posisi sepenting itu. Aku bisa menebak apa tujuan Zhou Yuxiao. Apa? Kamu masih ingat hari itu di rumahku? Zhou Yuxiao jelas-jelas melihatmu penuh luka memar, tapi dia tetap membawa pergi adikku. Tidakkah menurutmu itu aneh? Orang selicik dia? Seharusnya, dia menyelidiki semuanya sampai tuntas. Tapi dia malah menganggapnya diriku begitu saja. Mungkin dia hanya mencintai wajah ini. Itu mungkin hanya luarnya saja. Aku rasa perusahaannya pasti sedang mengalami masalah besar. Sekarang dia butuh kambing hitam. Mungkinkah? Apa karena aset yang kupindahkan? Uang beberapa ratus juta dolar ini tidak akan membuat grup Zhou hancur total. Tapi dengan catatan kriminal itu ditambah lagi sekarang dia menjabat sebagai direktur keuangan grup. Begitu grup Zhou bermasalah, dialah yang akan menanggung semua tanggung jawab. Tunggu sebentar, aku belum begitu paham. Ayo pergi dari sini, kita sedang dibuntuti.
Kita kehilangan jejak? Bagaimana cara kita melapor pada bos? Siapa itu? Katakan, kenapa kamu mengikuti kami? Lepaskan aku. Hati-hati, atau aku akan menghabisimu. Kamu mau mencobanya lagi? Jangan. Aku bicara, aku bicara. Benda kecil ini ternyata sangat berguna juga. Kenapa kamu selalu membawa benda ini? Setelah melewati satu pengalaman antara hidup dan mati, aku pun mulai sangat waspada terhadap dunia ini. Katakan yang sejujurnya. Akan kukatakan. Bayogui, berutang pada saya 30 juta dolar. Dia menyuruh kami mencarimu, katanya kamu punya uang. Dia benar-benar ayah yang sangat baik. Dia tidak pernah mengecewakan. Uang yang dia utangkan, biar saya yang bayar dulu untukmu. Coba lihat tato di tangannya itu. Itu tato milik kelompok geng Kalajengking, mereka sulit dihadapi. Bahkan Zhou Yuxiao pun tidak ingin berurusan dengan mereka. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Asalkan kamu mau bekerja sama denganku. Bangun. Bawa aku menemui bos kalian. Ayahmu berutang padaku. Kamu memukuli anak buahku, dan kamu masih berani menampakkan diri di hadapanku? Bayugu yang berutang padamu, carilah dia untuk menagihnya. Aku kesini untuk membicarakan bisnis denganmu. Ci, hanya kamu? Bisnis apa yang bisa kamu bicarakan denganku? Meminjam uang. Cantik. Jika kamu hanya ingin meminjam 10 atau 20 ribu dolar, pergilah cari aplikasi pinjaman daring. Masalah itu akan beres. Pergilah, jangan buang-buang waktuku. Aku ingin meminjam 50 juta dolar, dan dalam waktu setengah bulan akan aku kembalikan beserta bunganya. 50 juta dolar? Apa otakmu sedang bermasalah? Pertama, kamu tidak punya jaminan. Kedua, kamu tidak punya penjamin, hanya dengan bicaramu saja. Kamu ingin membawa pergi uang sebanyak itu? Aku tidak tahu apakah status sebagai istri Zhou Yuxiao ini cukup berharga untuk 50 juta dolar. Istri Zhou Yuxiao? Buka maskermu, biarkan aku melihat wajahmu. Dia sedang terkena penyakit menular. Jika aku tidak melihat wajahnya, bagaimana aku tahu siapa dia sebenarnya? Longli, pemimpin dari geng Kalajengking. Kaki kananmu lumpuh, dan publik mengira itu adalah kecelakaan. Padahal 3 tahun lalu saat bersaing bisnis dengan Zhou Yuxiao, kamu dibuat pincang olehnya. Tentang hal ini, hanya aku dan Zhou Yuxiao yang mengetahuinya. Sebagai orang terdekatnya, mengetahui rahasia ini bukanlah hal yang sulit. Sekarang, peluang untuk membalas dendam sudah ada di depan matamu. Tergantung apa kamu bisa mengambilnya, atau tidak. Istri Zhou Yuxiao meminjam uang dari musuh bebuyutannya, bagi Zhou Yuxiao. Hal ini akan terasa lebih menyakitkan daripada hukum rimba sekalipun. Lupakan saja, ayo pergi, kita telah salah menilainya. Dia ternyata tidak berani untuk berurusan dengan Zhou Yuxiao. Tunggu sebentar. Siapkan uangnya untuk mereka. Aku masih punya satu permintaan kecil. Tadi ada begitu banyak berandalan. Kamu sungguh punya keberanian yang besar. Kamu juga lumayan hebat. Setidaknya aku sudah bertahun-tahun menjadi istri orang terkaya. Aku harus bisa menunjukkan sedikit wibawaku. Uang dari Kak Long sudah masuk ke rekening. Hei, untuk apa kamu memerlukan uang sebanyak ini? Jika kamu memang butuh uang, aku masih punya banyak di sini. Bukan aku yang memerlukan uangnya. Utang ini akan aku limpahkan sebagai tanggungan adikku. Aku mengerti. Zhou Yuxiao ingin adikmu menjadi kambing hitam? Kamu ingin adikmu itu tiada dengan cepat dan mengenaskan. Meminjam tangan Zhou Yuxiao, adikku paling hanya akan dipenjara. Hanya orang seperti Kak Long si penjahat kejam itu yang bisa benar-benar menghancurkannya. Akan lebih baik jika Zhou Yuxiao ikut hancur juga, si psikopat itu.
Sebenarnya, aku memindahkan aset milik Zhou Yuxiao. Bukan demi diriku sendiri. Tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi bagianku. Dulu ketika kerajaan bisnis Zhou Yuxiao meluas, dia menelan paksa perusahaan keluargaku dan membuat ayahku mengakhiri hidupnya. Waktu itu, aku berada di luar negeri, hingga tak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Lalu, aku sengaja menjerumuskan diri, mendekati Zhou Yuxiao, dan menjadi istrinya. Uang 300 juta dolar yang kuambil juga merupakan uang milik keluarga kami. Hanya saja, sebanyak apapun uangnya, apa gunanya? Orang yang sudah tiada tidak bisa dihidupkan kembali. Nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat. Bagaimana kalau kamu memikirkan hal-hal yang menyenangkan saja? Menjatuhkan Zhou Yuxiao? Atau memberimu sebuah wajah yang baru? Kalau begitu, aku ingin berwajah seperti bintang film. Kenapa banyak sekali utang yang harus dibayar? Perusahaan tidak punya uang sebanyak itu. Uang yang sebelumnya Anda ambil dari akun perusahaan itu adalah uang pembayaran untuk pemasok. Dan sekarang saatnya untuk melakukan pembayaran. Jika pembayaran kita tertunda dan pemasok mulai membuat keributan, hal itu mungkin saja akan memengaruhi harga saham grup. Apa kata Presiden Zhou? Presiden Zhou, dia. Cepat katakan. Presiden Zhou bilang, karena Anda sekarang adalah direktur keuangan, Anda harus mencari jalan keluarnya sendiri. Wanita itu, dia benar-benar menjebakku. Yuxiao, apa maksudmu? Panggil aku dengan jabatanmu saat di perusahaan. Ketua Dewan. Kamu kesini demi urusan uang pembayaran pemasok itu kan? Tidak ada uang di rekening perusahaan. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah ini semua adalah hasil dari perbuatanmu sendiri? Kembalikan uang yang telah kamu ambil itu, maka masalahnya akan selesai. Aku. Saat melakukan kesalahan, mengakui kesalahan hanyalah langkah pertama. Memperbaiki kesalahan itu, barulah merupakan pilihan yang tepat bagimu. Jika tidak, kamu harus menerima hukumannya. Carilah cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah ujian bagimu. Jangan buat aku kecewa. Nyonya, Anda kedatangan tamu. Sayang, sudah lama tidak bertemu. Aku dengar kamu dibawa pergi paksa. Mendengar berita itu, aku merasa sangat khawatir. Aku langsung terbang dari Inggris semalam. Kamu siapa? Kamu tidak mengingatku? Aku Joyce, teman baikmu. Joyce. Lihatlah, kamu jadi lebih kurus. Sepertinya belakangan ini kamu sangat menderita. Aku penasaran, kenapa Yuxiao masih membiarkanmu tinggal di villa ini? Sudah berapa kali kukatakan, villa ini terlalu kecil, mirip seperti sangkar burung. Seharusnya kamu pergi ke Inggris dan melihat kastel yang aku tinggali. Luas tamannya saja ada 100 hektar lebih. Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Tinggal di kastel juga akan terbiasa. Kemari, lihatlah kastelku ini. Tanganku terpeleset. Ini foto kebersamaan kita sebelumnya. Baiklah. Ambilkan sebotol minuman koleksi berharga milik Zhou Yuxiao, Louis yang ke-14. Botol yang ada di rak paling atas. Sayang, aku tahu kamu tidak minum alkohol sama sekali. Jadi, biarlah aku menikmatinya sendiri. Baiklah. Kamu yakin ingin melakukan operasi plastik dengan wajah ini? Aku yakin. Wanita ini punya foto kita bersama. Terhadap detail rumah kita pun dia sangat familiar. Nah, sepertinya dia benar-benar teman lama Nyonya Zhou.
Selain itu, sepertinya dia sangat kaya. Ayo ceritakan pada kakak, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kamu terlihat sangat kuyuh. Jangan tanya lagi, aku sedang sangat kewalahan. Apa mungkin karena kamu diam-diam memindahkan aset itu lalu ketahuan oleh suamimu? Tak ada yang perlu dirahasiakan dariku. Aku jauh-jauh terbang dari Inggris ke sini, bukan untuk melihatmu malu-malu dan bimbang seperti ini. Benar, aku telah memindahkan 300 juta dolar. Sekarang aku harus mencari cara untuk menutupi uang itu. Ya Tuhan, kamu benar-benar melakukannya. Dengan sifat suamimu itu, bukankah dia akan sangat marah? Apa dia tidak menyeretmu ke ruang gelap itu untuk memberimu pelajaran? Sudah kubilang kalau Zhou Yuxiao punya kecenderungan yang tidak wajar. Caranya sangat gila. Cepat langsung saja ke intinya, Zhou Yuxiao bisa kembali kapan saja. Bagaimana cara cepat mendapatkan 300 juta dolar? Bukan begitu kawan, apa kamu bercanda? Mendapatkan 300 juta dolar? Apa kamu pikir itu semudah hanya dengan menjelajah internet? Kak, bisakah kakak meminjamkanku 300 juta dolar? Ini adalah ujian dari Yuxiao untukku. Oh, astaga. Kita ini berteman. Bagaimana bisa kamu menanyakan pertanyaan yang menyinggung seperti ini? Apa itu terlalu banyak? Emosinya sudah terpancing, siapkan umpannya. 300 juta dolar? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, cara untuk menghasilkan 300 juta dolar, aku punya. Apa caranya? Pernah dengar tentang mata uang kripto? Satu pergerakan pasar saja bisa melipat gandakan modalmu, tapi bisa juga bangkrut dalam semalam, dan kehilangan semua modalmu. Untungnya aku punya rekan bisnis yang selalu membimbingku. Tahun lalu, aku membeli sebuah kastil, dan keuntungan tahun ini, sepertinya bisa untuk membeli sebuah kapal pesiar. Kak, bisakah biarkan rekan bisnismu itu membimbingku juga? Rekan bisnisku itu syaratnya sangat tinggi. Modalnya harus mencapai 20 juta dolar baru, bisa bergabung. Setelah kamu mengumpulkan cukup uang, datanglah menemuiku lagi. Sudah cukup, mundur. Kalau diteruskan, tujuannya akan menjadi terlalu jelas. Baiklah, aku harus pulang untuk tidur demi kecantikan. Jika sudah yakin, ingatlah untuk menelepon aku. Nomor teleponnya sudah kukirim ke ponselmu. Tunggu sebentar. Halo? Tunggu. Presiden Zhou? Barangmu terjatuh. Halo? Tenanglah, jangan tegang. Halo? Baik, terima kasih. Tenanglah, jangan tegang. Halo? Halo? Lagu-lagunya, aku juga menyukainya. Anda adalah? Joyce, teman Nyonya. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Setelah sekian lama, kembali lagi ke villa itu, dan bertemu Zhou Yuxiao lagi. Semua ini membuatku merasa sangat sesak. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Apa dia akan terpancing? Seseorang yang hampir tenggelam tidak akan melewatkan harapan sekecil apapun untuk selamat. Terlebih lagi, aku akan membuatnya tenggelam lebih cepat. Bisa bawa mobil tidak sih? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Tahu kok. Istri Zhou Yuxiao, kan? Biar aku ingatkan ya. Utangmu kepadaku akan jatuh tempo dalam 3 hari.
Utang apa? Nyonya Zhou, Anda ini memang pelupa. 11 Juni? Bukankah itu sebelum aku menjadi Nyonya Zhou? Sebenarnya berapa banyak masalah yang wanita ini siapkan untukku? Total pokok dan bunganya. 60 juta dolar. 3 hari lagi, siapkan uangnya. Jika tidak, bahkan Zhou Yuxiao sekalipun, tidak akan bisa melindungimu. Pegang kata-kataku. Ayo pergi. Puas sekali rasanya. Rosie, silakan masuk ke dalam jebakan yang sudah kusiapkan untukmu ini. Aku punya satu permintaan kecil. Di dalam kontrak itu ajukan tanggal peminjaman ke tanggal 11 Juni. Tanggal pengembaliannya tetap sama. Lalu, bunganya bagaimana? Bunganya juga dihitung dari tanggal 11 Juni. Anda akan untung lebih banyak. Wah, hebat. Bertahun-tahun menjadi rentenir, baru kali ini aku bertemu orang yang ingin bayar bunga lebih. Setuju. Sertakan dengan bunganya, totalnya 60 juta dolar. Melakukan suatu kesalahan, maka harus siap menerima konsekuensinya. Cara untuk menghasilkan 300 juta dolar, aku memilikinya. Bahkan jika ada Zhou Yuxiao sekalipun, ia tetap tidak akan bisa melindungimu. Nyonya Zhou, kamu kenapa? Jangan ganggu aku, pergi sana. Semakin aku melihat wajah ini, semakin aku menyukainya. Adikmu menelepon. Halo sayang, ada apa? Sudah dipikirkan dengan matang? Ingin bermain mata uang kripto denganku? Tapi, aku harus bertanya dulu pada mitra bisnisku. Dia bilang dia tidak punya uang, dan ingin meminjam modal dari kita. Kirimkan tautannya pada dia. Baiklah. Membantu yang butuh darurat, bukan yang pemalas. Kakak akan membantumu hari ini. Kamu tidak mungkin benar-benar berencana memberikan uang itu padanya, kan? Tautan itu saya buat melalui bantuan seorang teman, sebuah perangkat lunak pasar saham virtual. Uangnya hanya bisa masuk, namun tidak bisa keluar. Berapapun keuntungannya atau kerugiannya, itu semua hanyalah sebuah angka saja yang bisa kita kendalikan sesuka hati. Meskipun ini adalah istilah yang negatif, tapi saya tetap ingin mengatakan, sangat licik, aku suka. Setidaknya kita harus lebih licik dari lawan kita, lebih licik, lebih cerdik, dan harus lebih dingin dari mereka. Sungguh melegakan. Untung saja kamu berada di pihak yang sama denganku. Jika tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak ya, Euro. Sebagai sesama perempuan sudah seharusnya saling membantu satu sama lain. Ada apa? Zhou Yuxiao datang. Kebetulan sekali ya. Joyce. Doarbai juga ada di sini. Aku tidak menyangka. Ternyata kalian saling mengenal. Kenapa Presiden Zhou punya waktu luang sebanyak itu untuk datang ke tempat yang tidak sesuai dengan status Anda? Ada kalimat yang sangat populer belakangan ini. Saat di luar rumah, identitas kita sendiri yang menentukannya. Joyce, aku dengar bisnis mata uang virtual milikmu sangat berkembang pesat, bahkan kabarnya sampai membeli sebuah kastel pribadi di Inggris. Tapi saya sudah memeriksa catatan transaksi kastel pribadi di Inggris selama 2 tahun terakhir, dan tidak ada orang yang bernama Joyce. Untuk pembeli sekelas saya, mana mungkin membelinya atas nama pribadi? Sudah pasti dibeli secara anonim. Penjelasan ini terdengar cukup masuk akal. Doarbai, sepertinya akhir-akhir ini kita sering sekali bertemu. Coba lihat, saat aku menjemput istriku pulang ke rumah kamu, ada di sana. Hari ini, saat aku tidak sengaja bertemu teman dari istriku yang bernama Joyce, kamu pun ada di sini. Dia sudah tahu, dia pasti sudah mengetahuinya. Tenanglah dulu, kita lihat saja apa yang akan dia katakan. 1 kali bisa dianggap kebetulan, 2 kali itu mungkin kecelakaan. Tapi aku tidak ingin ada yang ketiga kalinya.
Istriku yang kusebutkan tadi itu memang punya banyak masalah, tapi dia masih berguna untukku. Terserah kalian ingin melakukan apa saja, namun jangan sampai mengganggu rencanaku. Setelah urusanku selesai, dia bisa kalian habisi sesuka kalian. Apa maksudnya ini? Apa dia mau melaporkan kita? Tidak. Dia hanya ingin keluar dari permainan ini. Sudah melakukan banyak kejahatan. Mana mungkin dia bisa pergi dengan tenang begitu saja? Kita juga harus segera mempercepat rencana kita. Kak, 20 juta dolar yang kuinvestasikan, kira-kira bisa untung berapa? Sayang, jangan khawatir. Rekan bisnisku sangat hebat. Dengan dia yang membimbingmu, kamu pasti untung dan tidak akan rugi. Ini pertama kalinya aku bermain kripto, aku merasa sedikit tidak tenang. Seperti ini, apakah hatimu sudah merasa lebih tenang sekarang? Ini adalah... Kamu sedang beruntung dengan tren pasar kali ini? Total modal dan keuntunganmu jadi 50 juta dolar. Aku sengaja menukarkan angkanya menjadi uang tunai. Bagaimana? Bukankah ini terlihat lebih nyata daripada angka-angka yang ada di aplikasi kripto itu? 20 juta dolar ini bisa berubah menjadi 50 juta dolar dengan secepat ini. Kalau begitu, untuk menyelesaikan ujian dari Yuxiao, sepertinya bukan hal yang mustahil. Modalnya akan kuambil kembali. Dan sisanya bisa kamu pakai untuk uang saku. Setelah ini jangan main lagi. Bisnis ini terlalu berisiko. Kamu tidak akan bisa menanganinya. Kak, aku ingin menginvestasikan semua uang ini. Aku ingin menghasilkan 300 juta dolar. Rekan bisnisku bilang, sebelum tren pasar ini berakhir, hanya tersisa 2 hari perdagangan lagi. Modal sekecil milikmu ini sama sekali tidak cukup untuk menghasilkan 300 juta dolar. Kak, kumohon pinjamkan aku uang lagi untuk tambahan modal. Pinjam lagi? Terakhir kali meminjamkanmu 20 juta dolar saja, rekan bisnisku sudah merasa sangat tidak senang. Cobalah cari cara lain. Aku tahu kamu adalah orang yang paling hebat dan punya banyak koneksi. Baiklah, baiklah. Sudahlah, aku akan membantumu kali ini. Benarkah? Jangan senang dulu. Untuk meyakinkan rekan bisnisku, kamu harus memiliki jaminan. Misalnya, hak kekayaan intelektual, paten teknologi, atau semacamnya. Rekan bisnisku itu sangat menyukai hal-hal baru seperti itu. Semua dana grup sekarang telah dialokasikan ke dalam beberapa riset teknologi paten. Kondisi keuangan sedang sangat ketat. Oleh karena itu, aku perlu mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk membantuku menstabilkan situasi. Sudahlah, beritahu aku kalau kamu sudah memikirkannya matang-matang. Bagaimana aktingku tadi? Sangat bagus. Tapi, aku masih tidak mengerti. Kenapa memintanya menjadikan paten sebagai jaminan? Apakah itu sangat berharga? Penelitian ini telah menghabiskan aliran dana dari grup Zhou, dan Zhou Yuxiao sekarang terjerat krisis keuangan yang sangat serius, dengan banyak hutang yang menunggak. Dia ingin segera melarikan diri. Paten ini akan menjadi modal baginya untuk bangkit kembali. Cepat, cepatlah. Zhou Yuxiao ingin memindahkan kepemilikan saham. Apa yang sedang kamu lakukan di kantorku? Aku hanya ingin memakai komputermu untuk menonton film. Saham milik grup Zhou adalah jerih payah seluruh hidupmu. Bagaimana bisa kamu? Aku berencana memindahkan seluruh saham perusahaan kepadamu. Aku bahkan belum melewati ujianmu. Itu hanya formalitas untuk orang lain. Jika aku langsung memindahkan saham ini padamu, sepertinya sulit bagi orang lain untuk menerimanya. Tapi jika aku memintamu menjadi direktur keuangan perusahaan dulu, lalu menggantikan posisiku, mereka tidak akan bisa protes lagi. Tanda tanganlah, mulai sekarang perusahaan ini milikmu. Oh ya, besok malam perusahaan akan mengadakan perjamuan. Itu juga akan menjadi upacara pengangkatanmu. Bersiaplah. Aku ingin mengundang pasangan suami istri yang menolongku malam itu untuk datang ke perjamuan. Apakah boleh? Mulai sekarang kamu adalah bosnya, terserah kamu saja.
Terima kasih, sayang. Pesankan aku tiket pesawat ke Amerika besok malam. Baik, tuan-tuan, apakah Anda butuh tiket pulang? Pulang? Tidak usah. Aku tidak akan kembali lagi. Sudah, uang modalnya sudah saya kirimkan ke akun aplikasi kripto Anda. Tunggu sampai pembukaan pasar besok, kakak akan buat Anda untung melimpah. Saya masih belum paham, sebenarnya untuk apa kita menginginkan paten-paten ini? Baru saja struktur kepemilikan saham grup Zhou telah berubah. Zhou Yuxiao telah memindahkan seluruh saham atas namanya kepada adik perempuan saya. Sekarang, dialah penanggung jawab utama dari grup Zhou. Zhou Yuxiao ingin melarikan diri. Benar sekali. Dia telah mengambil alih semua paten hasil riset dari dana grup Zhou, karena itu adalah hal paling berharga dan juga paling mudah untuk dibawa pergi. Jadi, paten-paten ini akan menjadi rantai yang mengikat dirinya. Jika Zhou Yuxiao sampai mengetahuinya, bagaimana kalau dia membalas kita? Tenang saja, cukup duduk manis dan saksikan pertunjukannya. Ruozi benar-benar hebat, bisa membuat acara semegah ini. Kerja keras kita selama ini, bukankah demi hari ini? Kalau dipikir-pikir, pemuda bermarga Zhou itu masih belum memberikan uang imbalan pada kita. Jika bertemu dia hari ini, aku pasti akan mencarinya dan memberi pelajaran padanya. Tepat sekali. Bagaimanapun juga, kami tetaplah orang tua angkatnya. Tentu saja. Sedang apa kamu di sini? Hari ini adalah hari bahagia adikku. Sebagai kakaknya, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Ruozi sekarang adalah Nyonya Zhou. Dia tidak punya kakak sepertimu. Sebagai manusia, harus tahu diri. Cepat menjauhlah dari kami nanti. Tenang saja. Setelah malam ini berakhir, sepertinya kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu. Presiden Zhou dan Nyonya Zhou sudah datang. Hari ini, aku ingin mengumumkan sebuah keputusan penting kepada semuanya. Aku sudah mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Grup Zhou dan telah melepaskan tanggung jawab itu, serta menyerahkan semua saham kepada istriku tercinta. Mulai hari ini, dia yang akan memimpin Grup Zhou untuk terus melangkah maju. Satu bulan yang lalu, aku sempat menghilang selama beberapa hari. Berkat bantuan sepasang suami istri yang baik hati, nyawaku terselamatkan. Hari ini, mereka juga hadir di sini. Aku berjanji, untuk kedepannya akan menganggap kalian seperti orang tua kandung, untuk membalas budi atas bantuan kalian. Zhou Yuxiao, bayar utangmu. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang kami. Zhou Yuxiao, bayar utangmu. Bayar. Cepat bayar. Bayar uang kami. Cepat kembalikan. Kembalikan uangnya. Bayar utangmu. Semuanya. Tuan Zhou Yuxiao, kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Grup Zhou. Mengenai utang kepada kalian, akan menjadi tanggung jawab Direktur Utama yang baru. Apa? Semuanya, mohon dengarkan. Dari Januari tahun ini sampai sekarang, kamu terus-menerus mentransfer keluar $300 juta dari rekening perusahaan, asal kamu mau mengaku saja. Aku mengaku, semua hal itu memang aku yang melakukannya. Kalian dengar sendiri, kan? Grup Zhou kini terjebak krisis utang. Itu semua karena Nyonya Zhou diam-diam menggelapkan dana perusahaan. Dialah dalang dibalik semua ini. Grup Zhou berutang pinjaman pada kami lebih dari $10 juta. Cepat bayar. Masih berutang juga pada keluarga kami lebih dari $30 juta. Grup Zhou bahkan masih menunggak gajiku selama 6 bulan. Jika hari ini masalahnya tidak selesai, jangan harap kamu bisa pergi kemanapun. Kenapa kalian panik?
Lihatlah, aku punya banyak uang. Aku akan membayar kalian hari ini juga. Punya uang tapi tidak mau bayar? Itu benar-benar keterlaluan. Diam kalian. Aku akan menelepon dulu. Telepon saja. Silakan telepon. Halo kak, uang yang ada di aplikasi ini, kenapa tidak bisa ditarik? Ya, aku butuh segera sekarang. Aku sudah mengirim orang untuk mengantarkan uang padamu. Bukannya kamu hanya ingin uang itu dikembalikan? Aku akan mengembalikannya padamu hari ini. Kalau mau, kemarilah dan ambil sendiri. Memangnya kalian pikir aku akan mengantarkannya? Apa semua ini hasil jerih payahmu sendiri? Hanya sekadar cukup untuk makan saja. Aduh, sudah kubilangkan, Rosie memang bernasib sangat kaya. Wah, sekarang seluruh grup Zou sudah menjadi milik kita. Benar sekali. Tidak sia-sia usaha keras yang sudah kita lakukan. Tunggu sebentar, uang ini. Ada yang aneh dengan uang ini. Semuanya uang palsu. Beraninya kamu menipu kami dengan uang palsu? Halo kak, apa kamu melakukan kesalahan tentang uang ini? Aktifkan pengeras suaranya, cukup dengan satu kalimat. Aku bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Halo semuanya, si bodoh ini sedang menggunakan pasar modal virtual, semua angka di dalamnya adalah palsu. Uang tunainya juga palsu. Dia sekarang tidak memiliki apa-apa lagi. Kalian bebas melakukan apa saja untuk memberinya pelajaran. Penipu. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Bayar hutangmu. Bayar. Cepat kembalikan uangnya. Bayar hutangmu sekarang. Cepat bayar. Bayar uang kami. Cepat bayar. Atau rasakan akibatnya. Ah, puas sekali rasanya. Sungguh sangat melegakan. Ini baru permulaan. Selanjutnya barulah pertunjukan yang sebenarnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang kami. Cepat bayar hutangmu. Dasar penipu. Bayar sekarang. Kembalikan uang itu. Ayah, ibu, selamatkan aku. Hei, jangan bicara sembarangan. Kamu adalah wanita Zhou Yuxiao, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kami. Tapi dia itu Rosie. Jangan cari masalah, cepat pergi. Apa dia sudah tiada? Sepertinya dia masih bernapas. Buang saja ke air agar dia hanyut. Aduh, tidak bisa begitu. Kalau sudah tiada, badannya akan bengkak dan mengapung. Masukkan beberapa batu ke dalamnya, cepat. Kamu memang punya banyak ide. Cepat, cepat. Buka. Cepat. Sekarang dia sudah tiada. Asalkan kita memberikan Rosie operasi plastik, dia bisa menggantikannya. Dan menjadi istri orang terkaya. Mereka sepertinya orang jahat. Aku melihat Nyonya Zhou dilempar ke dalam air oleh mereka. Sekarang Nyonya Zhou yang ini ternyata palsu. Bukan seperti itu. Siapa yang memutar video ini? Siapa yang memutarnya? Siapa yang memutar video ini? Siapa pelakunya? Aku melihat penjahat itu. Benar-benar dia. Ini salah paham. Bukan begitu? Ini semua karena dia. Sejak kecil hatinya memang sudah jahat. Selalu menggunakan cara-cara kotor. Kami semua hanya hasutannya saja. Padahal kalian berdua, orang tua yang egois, setiap hari bilang nasibku akan kaya dan bilang kakak adalah sampah. Tapi sekarang malah berbalik menyalahkanku. Aduh, kalian dengar sendiri? Pantaskah dia bicara seperti itu? Duh, padahal mereka satu keluarga, tapi sekarang malah menjadi seperti musuh. Ini hanya hukuman atas perbuatan mereka sendiri. Bayu Gui Li Fenglan, kalian tersangka atas kasus kriminal, penipuan dan rencana menyakiti orang. Sekarang ikut kami kembali ke kantor. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau masuk penjara. Pak petugas, Pak. Jangan tangkap aku.
Pak petugas, Jangan tangkap aku. ini semua karenanya, kami semua dihasut oleh dia. Semua. Di mana orangnya? Ikut kami dulu. Jelaskan semua masalah kalian. Ayo jalan. Jangan tangkap aku. Ah, ini kamu? Sudah kukatakan, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu. Kamu. Semuanya pembohong. Joyce adalah pembohong. Zhou Yuxiao adalah pembohong. Orang tuaku juga pembohong. Kenapa kalian semua harus membohongiku? Kenapa semua harus membohongi aku? Pergi ke bandara? Longli? Marga Zhou, jika kamu tidak ingin istrimu tiada, maka cepat merangkaklah kemari. Tidak peduli. Bagi saya, wanita ini hanyalah sebuah benda yang bisa dibuang setelah habis digunakan. Benar juga seperti yang kamu katakan, pria ini sungguh berhati kejam. Jadi, aku membawakan sesuatu yang jauh lebih berharga untukmu. Benda kecil ini, di dalamnya berisi grup Zhou semua inti paten miliknya. Dibandingkan istrimu, apakah ini cukup sepadan? Berikan itu padaku. Yuxiao, aku sudah tahu, kamu tidak akan menyerah padaku. Jangan terlalu percaya diri, yang aku maksud adalah diska lepas. Yang aku bicarakan adalah patenku. Sejak awal aku sudah tahu bahwa kamu itu palsu. Mengapa aku membiarkanmu tetap berada di sisiku? Karena aku ingin memanfaatkanmu, aku ingin menjadikanmu kambing hitam. Aku ingin melarikan diri dengan licik, aku ingin pergi ke Amerika Serikat. Tapi aku tidak menyangka, kamu malah membuat masalah sebesar ini bagiku. Longli, berikan diska lepas itu padaku. Katakan saja berapa banyak uang yang kamu inginkan. Sepertinya, apa yang ada di dalam diska lepas ini sangat penting bagimu. Ini adalah teknologi tinggi, kamu tidak akan mengerti. Jika kamu tetap menyimpannya, benda ini tidak akan berharga sepeser pun. Longli, berikan diska lepas itu padaku. Berapapun uang yang kamu mau, sebutkan saja. Aku memang tidak mengerti, tapi aku tahu, benda ini sangat berharga untukmu. Oleh karena itu, aku telah mengunggahnya ke internet. Hasil kerja kerasmu dalam meneliti paten ini, sekarang, bisa dicari oleh siapa saja di internet. Apakah kamu marah? Kamu mematahkan kakiku ini waktu itu? Aku sudah lama ingin membalas dendam padamu. Cepat habisi dia. Sayang, aku tahu itu kamu. Aku tahu itu kamu. Tolong selamatkan aku. Kamu tidak layak diselamatkan. Kamu pasti tidak ingat 5 tahun lalu, seorang pengusaha bermarga Zhao kamu paksa untuk terjun bebas hingga tiada. Itu adalah ayahku. Demi hari ini, aku menelan semua penderitaan. Setiap hari aku bersamamu. Kemunafikanmu, kekejaman dan keangkuhanmu, semuanya membuatku merasa jijik. Aku adalah istri dari Zhou Yuxiao. Kakak, aku memohon padamu. Aku sangat memohon padamu. Tolong kembalikan wajahku yang dulu, kakak. Aku tidak ingin menjadi istri orang terkaya lagi. Aku mohon, aku hanya ingin menjadi adik perempuanmu yang baik. Kakak, aku mohon padamu. Sudah terlambat. Kamu sudah melakukan operasi plastik sekali dan kamu juga menderita luka yang sangat serius. Kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang semula.
Aku adalah istri orang terkaya. Aku adalah istri orang terkaya. Semuanya berlutut. Berlutut. Kalian semua harus berlutut. Berlututlah. Aku merasa semua ini bagaikan sebuah mimpi buruk. Sekarang akhirnya mimpi itu sudah berakhir. Tidak perlu menyisakan kenangan apapun. Tidak ada yang perlu dirindukan. Bakar semua barang lama ini agar bisa berpisah sepenuhnya. Setelah terbakar, tanahnya akan menjadi subur dan membiarkan hal-hal baru tumbuh. Apa rencanamu selanjutnya? Terus menjadi dokter bedah plastik. Membuat rumah sakit bedah plastik Ruzen semakin besar dan kuat. Untuk mereka yang wajahnya hancur karena kekerasan dalam rumah tangga dan orang-orang dengan kelainan bawaan, aku akan mengadakan pengobatan gratis. Kalau kamu... Aku tidak semulia dirimu. Tapi, sepertinya aku benar-benar akan pergi membeli sebuah kastil dan sebuah kapal pesiar. Nanti jangan lupa datang bermain ya. Tentu, janji ya.